Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah perkenankan kita, Allah panjangkan usia kita dalam keadaan Islam, iman dan sehat, agar kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kelak, qiyamul lail lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan kita mohon kepada Allah agar kita beserta keluarga kita diberi kesehatan, dan sampaikan kepada keluarga kita apabila ada yang masih punya tanggungan hutang puasa agar menyelesaikan sebelum masuk bulan Ramadan depan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin dan khususnya asatidzah dan ustazat, saya mohon maaf baru pertemuan yang lalu saya baru dengar kalau ustaz itu ada yang wajib ikut, kemudian besok paginya ngajar kembali. Dan saya terus terang, ya memang saya tidak tahu. Maka insyaAllah tiap kajian saya maksimal 1 jam, 45 menit sampai 1 jam kita selesai. Karena yang lalu beritanya tidak ada masalah Ustaz, panjang. Tapi setelah kemarin saya tanya, ternyata ada ustazah yang wajib dan mereka pagi sudah harus datang lagi ke sekolah, dan sebelumnya paginya juga sudah di sekolah pagi-pagi hari. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-31. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil mar'a bimra'atin tabki 'inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت
ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang perempuan yang sedang menangis di kubur putranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan ini, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwa kepada Allah kamu wahai wanita dan sabarlah. Maka kalau kita takziah itu apa? Biasa kita ucapkan apa? A'zamallahu ajrak wa ahsanallahu azaak wa ghafarallahu limayyitik. Dan ada kalimat yang lebih baik daripada itu apa? Ucapan wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah engkau sabar dan hendaklah engkau memohon pahala balasan dari Allah. Dan ditambah lagi orang yang terkena musibah itu langsung dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah berikan balasan bagiku dari musibahku ini yang lebih baik daripada apa yang sudah hilang, yang sudah Allah ambil. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, mendengar ucapan ini, wanita ini mengatakan, pergi kamu dari aku. Jangan dekat-dekat, pergi. Tinggalkan saya. Karena kau belum tahu bagaimana kesedihan, musibah yang aku alami. Dan wanita ini tidak tahu kalau yang mengucapkan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah dan tidak tersinggung. Kemudian Nabi meninggalkan wanita ini. Kemudian dikatakan kepada wanita ini bahwasanya innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang mengatakan tadi adalah Nabi. Maka segera wanita ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabiyyi falam tajid indahu bawabin. Maka ketika wanita ini sampai pada pintu Nabi dan wanita ini tidak mendapati di depan pintu Nabi ini ada yang menjaga. Tidak ada satpam, tidak ada bagian keamanan, tidak ada pengawalan. Dan demikian juga ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, bahkan ada dari utusan negara lain datang kepada ke Madinah dan menanyakan aina khalifah. Ternyata Khalifah Umar bin Khattab sedang tidur di serambi masjid tanpa ada pengawalan. Tidak ada pengawalan. Tidak ada. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, setelah itu wanita ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum mengenalmu wahai Nabi. Sehingga dia mengatakan seperti itu. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu hanya pada kejadian yang pertama. Begitu terkena musibah, itu orang dinilai dia sabar apa tidak. Kalau nanti setelahnya, ya orang sudah terhibur. Orang sudah terhibur dengan kejadian ini, ketemu dengan fulan, mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat, lupa dengan musibahnya. Maka itu tidak dikatakan sabar. Yang dikatakan sabar adalah pada waktu terkena benturan yang pertama. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Dari Anas bin Malik tentang hadis ini tadi adalah ketika Nabi berkata kepada wanita ini, ittaqillaha wasbiri. Bertakwa kepada Allah dan bersabarlah kamu.
Wa hadza yadullu ala anna al-musibah qad balagat minha mablaghan 'azima. Maka tatkala mendengar ini, maka wanita ini langsung mengatakan, sudah, tinggalkan saya, jauhi saya. Kamu tidak tahu bencana atau musibah yang saya alami. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan ini benar-benar mengalami musibah yang berat untuk dirinya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepada perempuan ini, bahkan ditinggal. Dan Nabi tahu kalau orang ini tidak mengerti. Maka nanti ada kaidah al-uzur bil jahl, yaitu memberikan maaf kepada orang yang tidak mengerti hukum atau tidak mengerti keadaan kalau dia ini sedang bersalah. Maka di situ ada pintu maaf. Tidak ada serta-merta, oh fulan ini minum berdiri, ini dia tidak tahu, tidak begitu. Terkadang kita ini salah dalam memberikan nasihat kepada orang yang minumnya tangan kiri. Tiba-tiba, ya akhi, ente ini minum tangan kanan, tangan kiri itu setan. Loh, tahu, tapi ini dalam kondisi salah. Dan di hadapan orang banyak. Ini bukan nasihat. Nasihat itu ketika orang ini salah, diingatkan ketika tidak ada orang. Bawa, jauhkan dari orang banyak, beri nasihat. Dan pernah Nabi, kejadian orang Badui ketika kencing di emperan masjid. Terjadi pada waktu itu, sahabat Nabi meneriaki orang laki-laki ini. Kata Nabi, biarkan sampai dia selesai. Kalau sudah selesai, tugas kalian adalah membersihkan kotoran yang ada pada masjid, dan aku akan membersihkan kotoran yang ada pada dirinya. Maka diberikan nasihat, ini masjid, ini tempat sholat, situ tempat buang air, situ tempat berwudu, diberikan nasihat. Ini kewajiban dari ad-da'i, al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, itu harus tahu kesalahan seseorang ketika dia tidak mengerti. Tidak bisa serta-merta hukum itu langsung kamu ini, tidak ada. Dalam memberikan nasihat dalam ad-da'wah tidak begitu. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, ketika wanita ini mendapatkan berita bahwasanya yang berkata itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menyesal dan datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini, laisa indahu ahad yamna'un nas min ad-dukhul alaihi. Nabi ini seorang pemimpin bagi kaum muslimin, dan beliau tidak punya penjaga pintu. Maka nanti kita akan mendapati faedah dari hadis ini. Di antaranya adalah bagi seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin, maka tidak sepatutnya ada penjaga yang menjaga di tempat dia dinas. Supaya apa? Supaya ketika ada orang datang mengeluh urusannya, yang memutuskan boleh masuk atau tidak adalah pimpinan, bukan satpam, bukan bagian keamanan. Tanya, ada perlu apa? Ada perlu ini. Kalau memang sekarang ada penjagaan, satpam tidak punya hak untuk menolak tamu. Maka dia harus, oh ada tamu, tapi bisa jadi yang datang setelahnya ini lebih penting urusannya ketimbang tamu yang sedang menghadapi pimpinan. Maka ketika ini harus ada satpam, maka satpamnya pun harus dididik. Karena pernah kita datang ke satu rumah orang kaya raya. Kita datang, kemudian setelah itu kita ucapkan salam. Pada waktu itu pembantunya atau yang jaga rumah mengatakan, masih ada tamu mas, keluar aja dulu. Terdengar oleh yang punya rumah. Tanya, siapa? Datang penjaganya ketakutan. Dari siapa? Bilang dari Abdul Qudus. Dibukakan, dimarahi habis pembantu ini. Saya bilang sama pembantu ini, Mbak,
Jangan mentang-mentang sampean ini pembantu rumah tangga rumahnya orang kaya sehingga Anda berbuat seenaknya. Memang ada istilah anjing itu lebih garang daripada majikan. Itu ada istilah seperti itu. Penjaga itu lebih kejam daripada yang dijaga. Karena yang dijaga ini mengerti banyak hal untuk menyelesaikan banyak perkara. Sementara yang diberikan amanat untuk menjaga ini tidak mengerti banyak hal. Maka itu perlu diberitahukan. Ketika ada tamu, sebentar, masuk. Ini ada urusan apa yang bisa disampaikan dan seterusnya. Nyampe. Maka untuk urusan orang mukmin, pemimpin ini tidak boleh ada penjagaan ketat ketika ada orang muslim mukmin yang akan mengeluh. Kecuali ketika pimpinan ini didemo, maka ada penjagaan ketat karena manfaat atau madharatnya ini lebih besar kalau dibiarkan. Baru ada penjagaan ketat untuk pimpinan kaum muslimin. Karena mereka dipilih oleh orang-orang mukmin untuk urusan orang mukmin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penjagaan yang ketat. Siapa lagi? Umar bin Khattab tidak ada penjagaan. Kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Baru setelah itu khalifah itu baru yang memulai adanya satpam, adanya penjagaan, adanya tentara angkatan laut. Maka angkatan laut dan seterusnya itu yang memulai adalah orang-orang muslimin. Cuman kita banyak ketinggalan sejarah dan kita lebih bangga dengan sejarah-sejarah yang ada pada Eropa. Yang nama-nama muslimin banyak dirubah oleh mereka dan sejarah itu tergantung dari siapa yang menulis, kecenderungannya kemana. Maka untuk mengerti apalagi di zaman antara Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah, ini banyak fitnah-fitnah yang dalam sejarah itu banyak penyelewengan sejarah tergantung yang menulis kecenderungannya ke siapa. Kalau penulisnya kecenderungannya ke Syiah maka akan menghabiskan tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang memang kalau melihat sejarahnya memang berat. Sampai terjadi dalam pengungkapan sejarah itu bahwasanya dari Bani Abbasiyah itu ada dendam dengan Bani Umayyah sampai yang kuburan yang sudah ada itu dibongkar kembali, tengkoraknya digantung, dihancurkan, itu ada cerita dan sedemikian rupa. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi hal-hal yang berkenaan dengan sahabat tabi'in, maka mereka tetap menjaga kehormatan mereka dan mereka adalah orang yang terbaik atau lebih baik daripada generasi-generasi setelahnya. Maka itu ma'asyiral muslimin. Kemudian kita lanjutkan itu nanti bab masalah sejarah. Mudah-mudahan ada yang menyampaikan sejarah menggunakan kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, itu sejarah yang diambil tentang kejadian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah supaya kita tahu persis sejarah tersebut. Dan banyak disisipi oleh penulis-penulis dari orang-orang Syiah yang mereka ini kebenciannya kepada sahabat luar biasa. Dan sampai mereka mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak maksum. Mereka mengatakan ketika ditanya bagaimana Abu Bakar dan Umar, sampai mereka ada yang mengatakan huma kafiran. Abu Bakar dan Umar itu adalah orang kafir. Ketika Nabi menyebutkan al-asyara mubasysyirina bil jannah, 10 orang ditanggung dijamin surga, maka mereka mengatakan siapa Zubair bin Awam, siapa ini. Mereka itu tidak ada jaminan surga.
Ini luar biasa, fitnah-fitnah ini luar biasa. Kemudian kita disuruh mengatakan bahwasanya Syiah Imamiyah itu juga mereka termasuk Islam. Maka Islam itu akidahnya tentang masalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Istri-istri Nabi Ummahatul Mukminin itu wanita-wanita terbaik, tapi mereka mengatakan Aisyah, Sayyidah Aisyah, mereka mengatakan Sayyidah Hafsah itu pelacur. Terus kemudian kita dipaksakan mengatakan mereka itu sama dengan kita. Tidak mungkin. Salatnya pun berbeda, azannya berbeda, akidahnya berbeda, syahadatnya berbeda. Quran yang kita yakini 30 juz ini sudah sempurna lengkap, menurut mereka enggak, masih ada mushaf Fatimah dan seterusnya. Jadi Quran yang ada bagi kita ini menurut mereka enggak lengkap. Bahkan ada yang mereka punya akidah lagi bahwasanya Jibril itu salah datang kepada Muhammad, semestinya kepada Ali. Dan mereka mengatakan imam yang 12 itu kedudukannya lebih mulia dibandingkan kedudukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ini imam mereka mengatakan dalam kajian seperti ini, wahai Muhammad, karena kau menikahi 2 pelacur, maka wajib bagimu memasukkan farajmu ke dalam neraka. Masukkan kemaluanmu ke dalam neraka, wahai Muhammad. Kamu tidak maksum. Ini luar biasa. Dengan terang-terangan. Kemudian kita disuruh toleransi yang bagaimana? Mengatakan kita bisa duduk dengan mereka, tidak bisa duduk dengan mereka. Pembahasan apa yang bisa kita bahas dengan mereka? Tidak bisa. Kitabnya sudah berbeda. Dan agama mereka bukan agama samawi. Ada kejadian-kejadian seperti peringatan Karbala. Ada lagi nanti sebelum kejadian peringatan Karbala itu mereka mengorbankan anaknya sampai ini dikeluarkan darah anaknya dengan pisau. Kemudian di siang harinya mereka ini menyiksa diri. Ada seperti semacam celurit, ada rantainya 2 dia pukulkan ke bagian belakang dada. Ini penyiksaan sampai hari itu ambulan ini keliling untuk membawa orang-orang yang sudah tidak sanggup dibawa ke rumah sakit. Sebelum hari itu malam harinya ada peringatan Lailatul Sayyid. Ini belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Maka nanti silahkan nanti dinilai apakah ia sama dengan kita. Nanti antum sendiri yang memutuskan. Cuman kita ini menyampaikan akidah dan kejadian yang ada. Pada Lailatul Sayyid itu ada satu tempat semacam hall, semacam aula besar. Itu kemudian mereka di malam hari masuk, laki perempuan. Kemudian digelapkan. Malam berburu, laki mencari perempuan. Ya, hubungan. Setelah itu diberikan tanda dari laki kepada perempuan. Kemudian yang laki keluar menunggu dengan siapa malam. Ada yang bapak dengan putrinya, ada yang anak dengan ibunya, ada yang laki-laki dengan saudarinya. Terjadi fitnah, tidak fitnah. Tidak fitnah. Kenapa tidak diekspos? Tapi kenapa ketika Islam ini ada sedikit salah, yang salah perorangan yang dibawa Islamnya secara keseluruhan, yang salah muslimnya. Kalau tempat di mana mayoritas orang Islam, pasti secara persentase kesalahannya banyak orang, jumlahnya banyak orang Islamnya di negara Islam. Pencurinya Islam. Di Saudi pencurinya Islam. Ditegakkan hukum Islam potong tangan. Supaya apa? Supaya yang lain tidak ikut. Dan hukumannya di hadapan orang banyak. Tidak di tempat tertutup. Pelanggaran hukuman itu
ditegakkan di hadapan orang banyak supaya tidak ada yang berani. Potong tangan apa semaunya, tidak. Ada batasan dan seterusnya. Ada dokternya, ada yang motong kemudian setelah itu diberikan obat supaya darah tidak terus keluar. Kemudian kisos. Kisos apa langsung dipenggal? Tidak. Kisos penuntut ini ada yang bagian nebas leher ini, algojonya ini sebelum menggal melangkah sekali tanya kepada keluarga yang menuntut. Memaafkan? Tidak, sekali. Jalan. Yang kedua, memaafkan. Terus itu supaya dimaafkan, supaya nanti apa? Supaya tidak jadi dipenggal. Tapi akhirnya ketika pihak keluarga yang menuntut ini tidak maafkan, baru dipenggal. Pernah terjadi seorang alim. Seorang alim ini ayahnya, putranya ini terbunuh oleh anak dari raja. Putra mahkota ya. Jadi pangeran. Jadi pangeran ini membunuh seorang pemuda atau orang tua. Kemudian dengan sombongnya pangeran ini mengatakan, sudah datangi keluarganya, butuhnya berapa, saya bayar dia supaya tidak dikisos. Pihak keluarga yang menuntut mengatakan, saya tidak butuh dia, saya butuh kisos. Ini di negara Arab waktu itu luar biasa ini, terguncang ini. Ada penuntut tidak mau memaafkan keluarga kerajaan. Sampai tanya, mau istana, kita kasih. Kamu mau minta separuh dari harta saya kasih. Tapi bebaskan putra saya. Kata orang alim miskin tadi, tidak. Saya mau kisos. Ini berita luar biasa. Sampai ketika mau ditegakkan kisos, tetap minta tolong, tidak usah. Jangan ada kisos. Saya apa maunya saya kasih semuanya. Tinggal ngucap mau separuh kekayaan raja dikasih. Yang penting putra mahkota pangeran ini tidak jadi dipenggal. Karena dia membunuh, harus dibunuh. Tapi pihak ini tadi yang menuntut tidak mau memberikan maaf sampai akan ditegakkan kisos di hadapan orang banyak. Karena kesombongan tadi, maka orang alim ini tadi memberikan pelajaran. Sekali, maafkan, kata orang ini tidak. 2 kali, 3 kali, begitu akan dipenggal, baru orang yang mengatakan, cukup, saya memaafkan. Ditanya, kenapa baru sekarang Anda memaafkan? Saya memberikan pelajaran kepada pangeran atau putra raja ini supaya dia tidak menghargai manusia dengan hartanya. Darah dibalas darah. Artinya ini ditegakkan, yang melanggar ini adalah orang kuat pun akan ditegakkan kisos. Tapi kalau ini tidak terjadi, ada sogok menyogok, maka semua pemerintahan akan rusak. Karena Nabi menyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang binasa sebelum kalian itu adalah ketika yang membuat kesalahan itu orang-orang yang punya kedudukan, punya pengaruh, maka tidak ditegakkan hukuman atas mereka. Tapi kalau yang punya kesalahan itu orang miskin, tidak ada ampun hukumannya. Itu dulu binasa. Lah kalau ini terjadi sekarang, tunggu hancurnya. Yang korupsi aman, yang nyuri ayam habis, tapi yang ngambilnya banyak aman.
Karena apa? Kata Nabi, ar-rashi wal murtashi, laknatullah al-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang nyogok dan yang menerima sogok. Kenapa? Karena menghancurkan seluruhnya ini. Berapa keturunan akan hancur. Mana lebih kejam, hukum ini atau hukum Islam? Hukum Islam ketika yang mencuri dipotong tangan, ada lagi yang mencuri kira-kira? Ada. Orang yang berbuat zina, kalau dia sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Kira-kira itu ditegakkan. Ada tempat pelacuran? Aman. Karena Nabi menggambarkan akhir zaman nanti itu antara perjalanan antara Mekah ke Yaman, itu seorang wanita keluar aman dan tidak ada rasa takut kecuali takut tersesat dan takut kepada Allah. Tidak takut kepada manusia karena aman. Dan itu akan terjadi. Dan kita tinggal menunggu kapan? Menunggu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Haulah dengan memegang kepalanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ya Ibnu Haulah, apabila khilafah kepemimpinan kaum muslimin itu dimulai daripada al-ardul muqaddasah, mana? Al-ardul muqaddasah mana? Palestina. Maka ketahuilah bahwasanya hari kiamat lebih dekat ketimbang tanganku yang ada di atas kepalamu. Nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu Madinah itu akan ditinggalkan oleh penduduknya. Sementara masjid Palestina itu akan ramai dan akan terus diadakan pembangunan yang luar biasa. Dan Masjid Nabawi ditinggalkan oleh peziarahnya, penduduknya, dan yang ada yang tinggal di sana adalah hewan-hewan binatang buas, burung. Itu yang akan meninggali apa? Masjid Nabawi. Bahkan dikatakan hewan ini juga buang kotoran di Masjid Nabawi. Kapan? Ketika mulai seseorang sayang atau menyayangi keluarganya dengan mengatakan, ayo kita cari kesenangan, kita tinggalkan Madinah, pergi ke negeri-negeri lain. Dan Madinah mulai ditinggalkan dan mereka pindah ke mana? Ke Palestina. Maka di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul ramai dan kepemimpinan khilafah akan ada di sana, dan ketahuilah bahwasanya pada waktu itu kiamat betul-betul dekat. Itu masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini pembahasannya jauh ke arah sana. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, kita kembali tentang hadis yang berkenaan dengan wanita ini. Wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini adalah anna as-sabra allazi yuhmad fa'iluhu, kesabaran yang orang sabar ini mendapatkan pujian adalah kesabaran pada waktu benturan yang pertama. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di sini disebutkan bahwasanya ada orang yang ketika ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, itu ada yang mereka ini terus menerus datang ke makamnya, pulang datang ke makam, pulang datang ke makam. Ini tidak menghilangkan kesedihan, malah terus mengingatkan orang yang sudah meninggal yang dia cintai, dan tidak memberikan manfaat apa-apa kecuali dia berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya si mayit ini diampuni dosanya,
supaya saudaranya, ayahnya, ibunya ini diampuni. Tidak perlu ke kuburan, tidak. Di rumah. Doakan di rumah. Doakan selesai sholat, doakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita tidak mau mendoakan orang tua kita ini, kita tidak termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita. Walaupun kita sudah tua, kita punya anak, kita punya cucu, tapi tetap kita masih punya tanggung jawab doa untuk kedua orang tua kita. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun datang ke makam itu adalah dengan tujuan apa? Mengingat hadimul lazzat, mengingat kematian, supaya kita ini ingat kita akan mati seperti orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita. Dan kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Di rumah kita mendoakan, selalu kita baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu sudah keseluruhan orang yang beriman akan masuk dalam doa-doa kita. Dan tidak perlu kita harus disibukkan apa? Disibukkan banyak menziarahi. Apa tujuan ziarah? Tujuan ziarah untuk mendoakan si mayit. Doakan dari rumah. Doakan dari rumah. Karena kepergian kita ke sana tidak memberikan manfaat bagi si mayit. Memberikan manfaat, memberikan, tapi tidak sebanyak ketika kita ambil air wudu, salat, memohon. Kita pergi mohon Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu yang lebih memberikan manfaat. Karena ketika di kubur itu tidak ada yang menemani kita kecuali amal soleh. Amal soleh kita yang menemani adalah bacaan Quran kita, sedekah kita, salat kita. Selesai jumlahnya sebanyak yang sudah kita kerjakan. Maka kata Nabi, kalau manusia meninggal semua amal ini terputus. Puasa kita sudah tidak ada lagi tambahan puasa. Tidak ada orang lagi yang puasa untuk kita. Ada putra kita puasa untuk kita? Tidak ada. Ada putra kita sholat untuk kita ketika kita wafat? Tidak. Pernah kita sholat untuk orang tua kita? Tidak. Puasa untuk orang tua kita pernah? Membacakan Al-Quran untuk orang tua kita pernah? Pernah. Artinya ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh keturunan yang juga beriman, maka ini semua amalnya akan sampai. Semua amalnya sampai. Kita punya anak-anak soleh, kebaikan yang mereka kerjakan pahalanya sampai kepada kita yang sudah meninggal. Maka ketika si mayit melihat derajatnya diangkat oleh Allah di dalam kubur, kemudian hamba ini mengatakan, anna li hadza, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi, diangkat terus derajatku, amalku sedikit. Apa dijawab kepada laki-laki ini? Bistighfari waladika lak. Karena apa? Karena anakmu ini banyak memohon ampun untukmu. Banyak istighfar, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus perbanyak supaya apa? Supaya mengangkat derajat orang tua kita. Dan nanti ini hasilnya kita mati, amal soleh kita tidak banyak, tapi kita beriman kepada Allah, keberadaan orang tua kita bisa mengangkat kita. Bagaimana supaya anak kita bisa mengangkat kita? Didik mereka supaya mereka minimal bisa baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti anak kita mengaji, pahalanya sampai kepada kita. Kita mengaji, pahala kita sampai kepada orang tua kita, tanpa perlu, ya Allah saya baca ini untuk orang tua saya. Sudah, semua amal soleh kita orang tua kita dapat. Semua sedekah kita orang tua kita dapat. Kenapa? Karena kita ini
hasil jeripaya orang tua kita. Orang tua kita mendidik, orang tua kita menyekolahkan kita. Maka hasil itu semua mulai kita lahir. Apa dulu? Diazani. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ada hari yang ketujuh dia akikoi. Ada yang mengatakan akikoh ini untuk orang, setiap bayi yang lahir itu tergadaikan dengan akikoh. Begitu selesai diakikohi, maka sudah lepas. Gadainya sudah selesai. Dan ada yang mengatakan akikoh ini adalah salah satu cara supaya semua amal anak kita ini nyampe kepada kita. Itu ada yang berpendapat demikian. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Hadis yang kedua, wa Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Ini hadis kursi dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya hadis ini yang meriwayatkan adalah Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Allah langsung yang mengatakan, bagi hambaku mukmin, dia tidak mendapatkan pahala di sisiku ketika aku mengambil nyawa kekasihnya, kecuali aku, dan dia kemudian mohon pahala dari Allah, maka tidak lain dia akan mendapatkan pahala surga. Syaratnya apa? Syaratnya minta kepada Allah keridhaan, atau mengucapkan kalimat istirja inna lillah. Sofi yang dimaksud adalah man yastafihil insan wa yakhtaruhu min walad. Jadi ini tingkatannya adalah orang yang paling dia cintai di dunia. Bisa anaknya, ibunya, bapaknya. Bisa anaknya, bisa istrinya. Anaknya yang mana yang paling dia cintai. Kemudian Allah ambil, kemudian dia sabar, dan kemudian dia kembalikan inna lillah. Atau inna lillahi, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah berikan, milik Allah apa yang Allah ambil. Ya, maka ini nanti kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dia tidak mendapatkan balasan kecuali dia mendapatkan surga. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam hadis qudsi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-safi itu adalah ma yastafihi al-insan wa yakhtaruhu wa yara annahu dhu silatin minhu qawiyya. Idza akhadhahu Allah thumma ihtasabahu al-insan falaysa lahu jazaa illa al-jannah. Jadi yang penting namanya as-safi itu adalah orang kekasih yang dia pilih, yang ada hubungan erat dalam silaturahim atau dalam hubungan kekeluargaan ini, maka ketika dia sabar dan mengembalikan urusan ini kepada Allah, maka tidak lain dia mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadza dalil ala fadilati as-sabr ala qabd as-sabiy min ad-dunya. Maka di sini dalil keutamaan sabar atas diambilnya as-safi, orang-orang yang disayangi di dunia ini, dan bahwasanya Allah akan memberikan balasan ketika orang ini sabar. Wa fihi dalil ala fadlillah wa karamihi ala ibadihi, dan ini adalah dalil atas karunia Allah, kemuliaan Allah kepada hambanya, dan sesungguhnya kepemilikan ini semua adalah milik Allah, dan segala urusan ini adalah urusan Allah. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, maka setiap apa yang Allah perbuat, Allah katakan fa'al lima yurid. Allah akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita ini hanya ingin melakukan, ingin berkehendak, ingin mengerjakan ini dan itu, tapi keputusan tergantung Allah. Kita bisa apa tidak tergantung Allah. Maka selalu kalau kita makhluk ini selalu mengucapkan apa? Insya Allah. Karena kita ini ada istilah anta turid wa ana urid. Anda menginginkan sesuatu, saya menginginkan sesuatu, tapi belum tentu terjadi. Wallahu fa'alun lima yurid. Dan Allah akan mengerjakan apa yang Allah inginkan. Maka dalam hadis ini di antara faedah adalah isyarah ila af'alillah, menunjukkan atas perbuatan Allah. Qabattu safiyahu, aku mengambil apa? Kekasihnya. Wala syakka anna Allah fa'al lima yurid. Dan ini tidak ada keraguan kalau Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Walakin yajibu alaina an na'lam, tapi yang wajib kita ketahui bahwasanya apa yang Allah perbuat semuanya adalah kebaikan, tidak ada keburukan. Ini orang mukmin itu beriman dengan qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk menurut dia. Tapi buat Allah semua yang Allah perbuat itu karena hikmah. Li hikmatin ya'lamuha. Karena hikmah yang Allah ketahui. Allah kirimkan banjir. Allah kirimkan musibah kepada seseorang. Musibah untuk dia dan manfaat untuk orang yang lain. Mungkin di tempat sana belum pernah mendapatkan materi yang luar biasa, Allah kirimkan gempa. Setelah itu yang datang bantuan luar biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapi musibah. Allah memberikan musibah, ujian, Allah memberikan kebaikan. Allah memberikan banjir. Satu sisi pertanian rusak, tapi akan memberikan dampak manfaat bagi yang lain. Kita tidak tahu, Allah yang tahu. Tinggal bagaimana kita ketika mendapatkan musibah. Allah memberikan apa? Memberikan pahala bagi siapa yang sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Dan Allah katakan idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'a wa la yastakhirun. Kalau sudah datang tiba masa
ajal seseorang tidak akan maju semasa dan tidak akan mundur semasa. Tidak akan maju dan tidak akan mundur. Maka tatkala giliran bayi yang dicabut nyawanya, maka Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa, kau ambil belahan hatinya, kau ambil hatinya, artinya anaknya, kesayangannya kamu cabut. Kata malaikat ini, iya. Tanya lagi, kau ambil kesayangan hati orang ini? Kata malaikat, iya ya Rabb, memang sudah waktunya. Allah bertanya lagi, Allah kemudian bertanya, lalu bagaimana si ayah ini, si ibu bagaimana? Ketika mendapat jawaban dari malaikat dengan mengatakan, ya Rabb, ayahnya, ibunya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang datang, a'zamallahu ajrak, alhamdulillah, al-baqa lillah, segala puji milik Allah, yang kekal itu hanya Allah, kekekalan hanya milik Allah. Dalam kondisi terkena musibah dia mengatakan alhamdulillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Wahai malaikat, untuk orang ini buatkan dia rumah di surga dengan nama Baitul Hamd, rumah pujian. Luar biasa. Begitu musibah Allah memberikan janji. Allah memberikan janji. Janjinya pasti baik. Janji Allah pasti baik. Allah memberikan musibah, Allah memberikan janji surga. Untuk siapa? Yang sabar, dan untuk orang yang segera menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyanan takunul hikmah khasa fil muqaddar alaihi wa ahyanan fil khalqi ala sabilil umum. Jadi takdir Allah ini, kalau urusan takdir ini kita banyak tidak ngerti. Tapi kalau kita setelah kejadian sekian lama kita petani, takdir ini ternyata memberikan manfaat bagi kita. Walaupun pada waktu kejadian kita beranggap buruk. Karena kita ini manusia, ketika mau berangkat ke Surabaya atau mau berangkat ke Jakarta, sudah merencanakan semuanya, ternyata batal. Kita ngelongsong. Coba, setan lagi. Padahal kita sabar, Allah berikan kebaikan. Ini takdir, ini Allah memberikan kepada satu orang musibah, kejelekan, keburukan, tapi yang lain diberikan kebaikan. Kebaikannya untuk orang banyak. Dan ketika ada bencana, Allah katakan apa? Bertakutlah kepada bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim, termasuk orang solehnya. Tapi ketika musibah ini terjadi dan semua yang soleh, yang zalim ini terkena bencana, musibah dan mereka meninggal, maka nilai kematiannya tidak sama. Tidak sama. Orang yang soleh, maka Allah bangkitkan dia dalam kondisi kesolehannya. Bahkan bencana ini bisa menjadikan nilai kematian orang soleh ini seperti nilainya kematian syahid. Allah mengharapkan kebaikan kepada hambanya, tapi hamba ini tidak mengerti. Selalu suudzon kepada Allah. Diberikan sakit, marah, nelongsong. Padahal ketika dia diberikan sakit, dia tidak beribadah, karena kebiasaan dia beribadah dinilai sedang beribadah. Biasa setiap malam maghrib sampai isya baca Al-Quran. Allah berikan sakit, satu dosanya diampuni. Kemudian ibadah yang biasa dia kerjakan
itu tetap oleh malaikat dinilai dia sedang beribadah walaupun dia sedang tidur di atas ranjang. Diistirahatkan dari ibadah, diistirahatkan dari maksiat. Jadi orang sakit itu Allah istirahatkan dia, mungkin biasa maksiat, Allah istirahatkan dia supaya tidak bermaksiat. Supaya dia memohon ampun kepada Allah. Sekilas ini takdir yang buruk untuknya, tapi ternyata tidak. Justru itu kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang terakhir insyaallah, wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Bahwasanya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Ta'un ini apa? Wabah. Wabah bisa semacam, mungkin kolera juga termasuk wabah. Mungkin yang kemarin itu apa? Covid. Mungkin dia juga wabah. Maka fa'akhbaraha, maka Nabi memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah, annahu kana azaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Nabi memberitahukan bahwasanya taun itu adalah dulunya sebagai siksaan yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Kemudian Allah jadikan wabah taun ini tadi apa? Sebagai rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah. Luar biasa. Bagaimana terjadi? Dan dikatakan falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka tidaklah menimpa kepada seseorang taun ini, atau menimpa di satu tempat di mana orang ini tinggal, maka kemudian dia tetap tinggal di negerinya, tidak pergi. Jadi taun itu kalau menimpa satu tempat, penduduk tempat tersebut tidak boleh meninggalkan tempatnya. Kalau tahu di sini terjadi satu wabah, orang luar tidak boleh masuk. Ini Nabi sudah menyebutkan. Jadi apa yang diterapkan itu Nabi sudah sebutkan. Kalau terjadi wabah di satu negeri atau satu kota terkena wabah, penyakit menular, yang disampaikan oleh Nabi, penduduk kota tersebut tidak boleh keluar. Sosial apa? Distancing. Ada. Yang dari luar tidak boleh masuk. Nah, berkenaan dengan yang tinggal di tempat tersebut, fayamkusu fi baladihi, maka dia tinggal di negerinya yang terkena wabah tersebut, sabiran, sabar dia, muhtasiban, dan mengharap pahala dari Allah, ya'lam, dan dia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpa kepadanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan itu terjadi kepadanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka kalau dia mati, nilai matinya seperti nilai pahala orang mati syahid. Kenapa Allah nilai? Karena kematian itu ditakuti oleh orang dan kehidupan itu harganya mahal. Maka orang banyak lari takut kena Covid, takut mati. Bahkan ketika sholat pun tidak berani ke masjid. Masjidnya pun dikasih jarak. Dikasih jarak. Maka ketika kita mengadakan, kita sholat, kita tetap tidak berjarak
seperti biasa, hanya kebersihan masjid yang kita kerjakan dan seterusnya. Ada yang protes, kenapa kok tidak berjarak? Kasihan orang-orang yang tidak berani sholat dengan shaf rapat. Kita cukup menjawab, kalau cari shaf yang benggang banyak, kalau cari shaf yang rapat di sini. Selesai. Dan alhamdulillah tidak ada yang meninggal di masjid tersebut. Tidak ada yang terkena COVID di masjid tersebut. Artinya apa? Kalau memang tidak keluar, tidak keluar. Kalau memang dia berani keluar, keluar tawakal Allah ke masjid. Kalau dia di rumah dengan keyakinan ini penyakit menular, silahkan di rumah. Tanpa mencemooh dan seterusnya. Dan di sini ketika Nabi menyebutkan hendaklah dia tetap di negerinya, sabar, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia mati dalam kondisi itu nilai matinya nilai mati syahid. Nilai mati syahid. Dan insyaallah kita akan membahas masih banyak hadis-hadis berkenaan dengan sabar. Yang tadi berkenaan dengan sabar dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah, maka musibah ini bisa memberikan pahala yang besar ketika yang terkena musibah ini sabar. Tapi ketika musibah ini datang juga bisa mendatangkan laknat karena orang yang terkena musibah ini tidak terima dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena musibah. Banjir maneh. Itu ucapan ini tidak pantas diucapkan oleh hamba. Ini Allah yang punya, semuanya milik Allah. Allah mau berbuat apa terserah Allah. Maka manusia tidak boleh mencemooh Allah. Loro maneh. Apalagi ucapannya pilek maneh, flu maneh, ya dan seterusnya. Ini tidak perlu sampai terjadi keluar dari lisan seorang mukmin. Maka orang mukmin itu apabila datang musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan orang mukmin itu beriman kepada qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Dan ketahuilah bahwasanya ketika musibah datang atau keburukan datang, maka itu perkara yang sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan. Dan tinggal kita memohon kepada Allah supaya Allah turunkan kebaikan dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu karena mungkin kita lalai dari kewajiban kita. Mungkin kita ini terlalu sibuk dengan urusan dunia kita sehingga ibadah kita ini terbengkalai. Karena Allah dalam hadits qudsi mengatakan, wahai manusia, aku menciptakanmu ini hanya dengan satu tugas beribadah kepadaku. Satu tugas beribadah, jangan main-main dalam ibadah. Dan urusan rezekimu sudah aku tanggung. Tidak usah terlalu ngoyo sehingga ibadahnya ditinggalkan. Allah katakan, aku menciptakan langit-langit dan bumi. Dan aku tidak merasa lelah menciptakan semuanya. Apakah kalian menganggap aku ini lelah untuk memberikan kalian kehidupan yang mewah? Tidak. Allah yang memberikan makanan apa yang ada dalam lautan. Semuanya tidak ada yang mati kelaparan. Matinya karena rezekinya sudah selesai. Rezekinya sudah habis, jatahnya sudah, maka Allah ambil nyawa ini. Kalau masih adanya jatah rezekinya, maka dia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah sampai rezekinya sudah selesai diterima dan Allah tidak punya hutang kepada hambanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا قيما إلا رزقته، ولا حزابا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سؤالا إلا أعطيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.